Ini silahkan dihafal. Setiap Anda tidur malam, bacakan. Gitu Anda sudah rebahan. Allahumma rabbas samawat wa rabbal ard wa rabbal arsyil azim, Rabbana wa rabba kulli syai, munzilat taurat wal injil wal furqan, faliqal habbi wan nawa, sampai akhir. Nah, di ujung doa Anda lihat, iqdi annid dain wa aghnini minal faqr. Ya Allah, lunasi segala hutang-hutangku dan cukupi segala kekurangan-kekuranganku. Kita lanjutkan. Penulis berkata, wa huwa dalilun ala ittila'ihi ala as-sara'iri wad-dhamairi wal khafaya wa daqa'iqil asya'. Oleh karena Allah Maha dekat tanpa jarak, hal itu menunjukkan bahwa Allah melihat segala yang rahasia, segala yang tertutup, dan segala yang tersembunyi. Dekat Allah, dekat tiada jarak. Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, maka tidak ada yang rahasia bagi Allah, maka tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, kalau Anda telah menghias lahiriah ini untuk pandangan manusia, maka hiaslah pikiran dan hati Anda untuk pandangan Allah. Seandainya saat ini, bukan seandainya, saat ini Allah melihat pikiran Anda, apa yang Allah lihat di dalam? Allah melihat hati Anda saat ini, apa yang Allah lihat di dalam? Allah Maha dekat, tiada jarak sama sekali, maka Allah melihat apa yang ada dalam pikiran dan dalam hati Anda. Mungkin dengan pura-pura senyum, saya tertipu dengan pura-pura senyum Anda, padahal dalam hati Anda ada kebencian. Tapi karena Allah dekat, tiada jarak sama sekali, Allah melihat itu semuanya. Baik. Selanjutnya penulis berkata, kama yadullu ala kamali qurbihi wa dunuwihi wa la yatanafa, ya, wa kama yadullu ala kamali qurbihi wa dunuwihi. Hal itu merupakan bukti betapa sempurnanya kemahadekatan Allah. Sempurna kemahadekatan sehingga tiada batas sama sekali, maka apapun yang rahasia Allah tahu, apapun yang tertutup Allah tahu. Baik jemaah sekalian, wala yatanafaz zahir wal batin li'anna Allah laisa kamitslihi syai'. Dan tidaklah berlawanan antara zahir dengan al-batin. Al-zahir Allah Maha jelas, al-batin Allah Maha tak nampak. Atau Anda ambil terjemahan yang kedua, al-zahir Maha tinggi, Allah Maha dekat. Pesawat makin tinggi makin jauh, tapi Allah Maha tinggi dalam kemahadekatannya, dan Allah Maha dekat dalam kemahatinggiannya. Jadi kemahatinggian Allah tidak lantas Allah itu menjadi jauh. Maka Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Thariqul Hijratain, beliau mengatakan, maka Allah Maha tinggi dalam kemahadekatannya, dan Allah pun Maha dekat dalam kemahatinggiannya. Allah dekat tiada jarak dengan Anda, tapi bukan berarti Allah tidak tinggi lagi. Allah Maha tinggi bersemayam di atas arsy, tapi bukan berarti Allah tidak dekat lagi. Jadi Allah Maha tinggi dalam kemahadekatannya, Allah pun Maha dekat dalam kemahatinggiannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah tiada sama dengan siapapun. Anda nggak bisa jauh dekat, Anda tinggi dan nggak mungkin. Anda di lantai 40, pasti Anda sangat jauh. Tapi tidak demikian adanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal batinul alimu bi kulli syai' wal arifu bi bawatinil umur wa zawahiriha wa huwa al batinul ladzi la yuhassu wa innama yudraku bi atharihi wa af'alihi. Beliau di ujung beliau mengatakan, al batinul ladzi la yuhass, Allah Maha batin sehingga Allah tidak dapat dirasa, Allah nggak dapat teraba, betul, tetapi wa innama yudraku bi atharihi wa af'alihi. Meskipun Allah tidak terjangkau dengan hawas, dengan indrawi, Anda nggak menjangkau Allah dengan mata, dengan telinga. Indrawi Anda tidak bisa menyentuh Allah, menemukan Allah. Tapi beliau mengatakan, bukti-bukti Allah, perbuatan-perbuatan Allah itu dekat dengan kita.
Baik, demikian insyaallah nanti lanjut dikit lagi insyaallah taala. Kita kumandangkan azan. Ya, kita lanjut sedikit lagi. Wa huwal batinu li jami'il asya' fala syai'a aqrabu ila syai'in minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan segala-galanya, dan ini kasih sayang Allah. Sekiranya Allah jauh, betapa sulit untuk mendapatkan keinginan, betapa sulit untuk berdoa, betapa sulit untuk bertaubat. Tapi Allah yang Maha Penyayang mengatakan, aku dekat dengan kalian. Aku nggak ada jarak dengan kalian sama sekali. Kalian yang bertaubat, tidak perlu kalian berlari untuk mendekati aku, karena aku dekat. Kalian yang ingin berdoa, aku pun dekat dengan kalian. Maka kemahadekatan Allah menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fala syai'a aqrabu ila syai'in minhu, maka tidak ada yang lebih dekat melebihi Allah tabaraka wa taala. Maka pada ayat 16 surat Qaf Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Jadi tidak ada jarak kita dengan urat leher, karena urat leher ini ada dalam diri kita sendiri. Lalu Allah mengatakan, kalau kalian tidak ada jarak dengan urat leher kalian, berarti kalian lebih tidak ada jarak lagi dengan aku, karena aku lebih dekat melebihi urat leher itu. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah apa ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Al-Batin. Penulis berkata, man ruziqa fahmu ma'na ismil batin wadaha lahu ta'abbudu biha. Siapa yang betul-betul faham makna dari al-batin, maka akan jelas baginya apa ibadah yang terkandung di dalam nama al-batin itu. Apa itu? Wa huwa ihatatur rabbi bil ilmi, yaitu bahwa Allah meliputi segala-galanya dengan ilmu. Gak ada yang Allah tahu, ya, gak ada yang Allah gak tahu. Semuanya Allah tahu, karena Allah dekat dengan semuanya. Mungkin Anda belum tahu siapa orang yang jahat ingin mencelakai Anda, tapi Allah maha dekat dengan dia, maha dekat dengan Anda. Baik, selanjutnya beliau mengatakan, fa aslih lahu ghaibaka fa innahu indahu syahadah wa zakki lahu batinaka fa innahu indahu zahir. Beliau katakan, maka perbaikilah hatimu, karena bagi Allah, perbaikilah keadaan tertutupmu, karena keadaan tertutupmu terbuka bagi Allah. Dan bersihkanlah batinmu, karena batinmu bagi Allah zahir, alias nyata. Dalam keadaan tertutup, dalam keadaan rahasia, banyak yang bisa kita sembunyikan dari manusia. Karena dengan keadaan tertutup itu kita merasa ada jarak dengan manusia. Ketika keadaan tertutup merupakan jarak Anda dengan manusia, maka dalam keadaan tertutup itu Anda bisa melakukan segala-galanya. Maka di sini penulis mengatakan, Anda bisa membuat jarak dengan manusia dengan cara menutup diri. Tapi bagaimana Anda membuat jarak dengan Allah? Karena Allah lebih dekat dengan Anda melebihi urat leher. Tentu dari sini muncul pula satu ibadah kepada Allah yang bernama ibadah al-haya. Ibadah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau memang dalam pikiran ini ada kejahatan. Malu kalau memang dalam hati ini tersimpan rencana-rencana buruk. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, ibadah yang kedua, oleh karena Allah al-batin, maha mengetahui segala batin, la yadkhulur riya'u qalba 'abdin ya'lamu anna batinahu munkashifun lil batini azza wajal. Tidak mungkin ria memasuki hati sementara hati itu sadar bahwa Allah melihat. Allah nggak ada jarak dengan hati saya.
sehingga Allah melihat semua yang ada di dalam. Penulis berkata, tidak mungkin ria akan memasuki hati sementara hati itu sadar bahwa dia tidak terpisah dari Allah. Tidak mungkin ria memasuki hati sementara hati itu sadar bahwa hati gak ada jarak dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, satu-satunya kondisi ria memasuki hati adalah kondisi lalai. Dan lalai terbesar bukan ketika Anda lalai bahwa ada orang lain, bahwa ketika Anda lalai bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang tiada jarak dengan Anda. Itu kelalaian terbesar. Nah, berikutnya jemaah sekalian, penulis berkata bahwa adapun doa tentang al-batin, ini ada doa yang dianjurkan dibacakan menjelang tidur malam. Ini silakan dihafal. Setiap Anda tidur malam, bacakan. Gitu Anda sudah rebahan, Allahumma rabbas samawat wa rabbal ard wa rabbal arsyil azim, Rabbana wa rabba kulli syai, munzilat taurat wal injil wal furqan, faliqal habbi wan nawa, sampai akhir. Nah, di ujung doa Anda lihat, iqdi annid dain wa aghnini minal faqr. Ya Allah, lunasi segala hutang-hutangku dan cukupi segala kekurangan-kekuranganku. Ya, saya tidak berbicara lagi karena terlalu banyak cerita yang sampai kepada saya dari kawan-kawan. Ini punya hutang 250 juta, yang ini punya hutang 110 juta, yang ini ingin mendambakan sebuah rumah. Belajar Asmaul Husna menyadarkan Anda bahwa keinginan Anda tidak ada di tangan manusia. Kalau Anda masih melihat keinginan Anda ada di tangan manusia, saya ingin sehat, sehat saya di tangan dokter. Saya ingin uang, uang itu di tangan orang kaya. Kalau Anda masih melihat keinginan Anda di tangan manusia, Anda belum mengenal manusia, Anda pun belum mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu, kalau memang Anda punya beban hutang piutang, ataupun Anda punya satu keinginan yang ingin tercapai, sampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita mengajarkan doa ini, bacakan setiap akan tidur. Bacakan setiap akan tidur. InsyaAllah Anda akan lihat bagaimana Allah Tabaraka wa ta'ala dengan kasih sayangnya yang ajaib membuat hutang-hutang ini lunas. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan Anda kepada keinginan Anda. Karena tujuan doa ini ada dua, iqdi annid dain, tutupi segala hutang-hutangku, wa aghnini minal faqar, dan tutupi segala kekurangan-kekuranganku. Aku punya hutang, aku punya kekurangan. Ya Allah, lunasi hutangku, ya Allah, tutupi kekuranganku. Itulah yang akan Anda dapatkan secara duniawi melalui doa ini. Maka silakan dihafal dan mulai malam ini nanti dibacakan. Kemudian berikutnya, ini sangat penting. Ada seorang laki-laki yang bernama Abu Zamil. Bernama Abu Zamil. Suatu hari dia berjumpa dengan Ibnu Abbas. Beliau berkata, wahai Ibnu Abbas, dalam hati ini ada pembicaraan yang gak mungkin saya sampaikan tentang Allah. Dalam hati ini ada hayalan-hayalan tentang Allah, tapi saya gak mau mengucapkannya. Begitu aja ada dalam hati ini bayangan Allah, tapi terus terang bayangan dalam hati tentang Allah, saya lebih baik mati daripada mengucapkannya. Kata Ibnu Abbas, semua orang merasakan itu. Semua orang fikirannya, hatinya kadang-kadang berhayal tentang Allah. Begini, begitu, begini, begitu. Hanya saja apabila hayalanmu tentang Allah tidak berani kau ucapkan, itu menunjukkan sarihul iman. Ini ucapan Nabi SAW. Seorang bertanya, ya Rasulullah, inni la ajidu fi nafsi syai'an ma law an ukhra minas sama' ahabbu ilayya min an atakallama bihi. Ya Rasulullah,
Kadang-kadang dalam pikiran ini saya berhayal tentang Allah begini. Terus terang ya Rasulullah, saya lebih memilih diterjunkan dari tempat tinggi, kepala ke bawah sampai saya mati. Saya lebih suka itu daripada saya menyampaikan apa hayalan saya tentang Allah. Kata Nabi SAW, awajatta dzalika? Ada hayalanmu tentang Allah, tapi kau memilih mati daripada menyampaikannya? Laki-laki itu mengatakan iya. Kata Nabi SAW, dzalika sharihul iman. Itu menunjukkan imanmu sangat kuat. Karena iman yang lemah itu membuat seorang berbicara, bertanya tentang hayalannya tentang Allah. Memang kadang-kadang setan datang dalam pikiran kita. Hayalkan Allah itu bagaimana sih? Allah ini bagaimana sih? Allah ini bagaimana? Setan datang. Tapi sepanjang hayalan yang ditiupkan syaitan itu Anda tahan, Anda seorang yang memiliki keimanan yang kuat. Dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam diri seseorang ada dua ilham. Ilham dari syaitan, fujuraha, dan ilham dari Allah adalah taqwaha. Lalu Nabi kita menjelaskan hal itu, ma min ahadin illa walahu lammatun minasyaitan wa lammatun minal malaikah. Semua orang, kata Nabi, ada bisikan dari malaikat dan ada bisikan dari syaitan. Maka begitu Anda duduk, seorang fakir lewat, pikiran Anda berkata, berikanlah sesuatu. Itu adalah lammatul malaikah. Itu adalah bisikan malaikat. Nah, adapun bisikan syaitan antara lain adalah ketika Anda membayang-bayangkan Allah. Nah, kembali kepada Abu Zamil, beliau mengatakannya, wahai Ibnu Abbas, dalam pikiran ini suka ada hayalan-hayalan tentang Allah, tapi saya nggak mau nyebutin hayalan itu apa. Kata Ibnu Abbas, semua orang mengalami hal itu, wahai Abu Zamil. Kesembuhannya, apabila pikiran itu datang, maka sembuhkanlah dengan mengatakan, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Sembuhkan pikiranmu itu dengan mengatakan, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir, dialah yang maha zahir, dialah yang maha batin, dan dia mengetahui segala-galanya. Nah, oleh karena 4 Asmaul Husna ini melepaskan pikiran seseorang dari hayalan-hayalan tentang Allah, maka keempat Asmaul Husna ini memiliki keagungan tersendiri. Maka Ibnu Qayyim menulis buku judulnya Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain. Buku ini ditulis hanya untuk menjelaskan keempat nama ini, al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nah, baik. Jadi entah Anda, entah anak-anak di rumah, kalaulah pikiran ini dikotori dengan ilham-ilham buruk dari syaitan, ada pikiran-pikiran Anda yang menghayal-hayal tentang Allah, segera hentikan pikiran itu. Ucapkan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal dan dia pula yang maha akhir. Dialah yang maha zahir, dialah yang maha batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan segala-galanya. Demikian kajian kita malam ini. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan, kita ada waktu kurang lebih 3 menit. Iya, tafadhol, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri saya dulu Pak Ustaz. Nama saya Pak Mi'am. Pak? Pak Mi'am Ustaz.
Iya. Yang ingin saya tanyakan, jadi kan kajian masalah mengenai masa sifat Allah al-batin. Iya. Al-batin sehingga Allah dikategorikan sebagai zat yang bersifat rohan dan rohim. Iya. Nah, karena dengan hal zat tadi, itu kan ada zat ada 3 macam Ustaz. Ada adat, zat zahir, dan zat gas. Sehingga kalau kita kategorikan kita sebagai zat, sehingga kita menghayal Allah seperti apa? Karena Allah sudah menjelaskan haknya terhadap umat makhluknya dalam surat Al-Fatihah ayat 1. Haknya Allah mengatakan, pujilah aku, sembahlah aku, kan itu. Karena aku adalah Rob semesta alam yang bersifat dan roh dan rohim. Nah, bagaimana kalau kita menyebut Allah sebagai zat? Apakah kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mengakui Allah itu memiliki zat, tidak menyamakan Allah dengan manusia dengan syarat jangan samakan zat Allah dengan zat manusia. Allah memiliki zat sesuai dengan Allah. Saya memiliki zat sesuai dengan saya. Apakah sama? Enggak sama. Ya. Allah punya zat, saya punya zat. Itu menyamakan? Enggak. Zat Allah hakikatnya sesuai dengan zat Allah. Zat kita hakikatnya sesuai dengan zat kita. Sama-sama punya zat, tetapi dengan hakikat yang berbeda. Allah mendengar, saya mendengar. Apa itu menyamakan? Oh enggak. Allah mendengar sesuai dengan hakikat Allah. Saya mendengar sesuai dengan hakikat saya sebagai manusia. Sama-sama punya zat, tetapi dengan hakikat yang berbeda. Allah hidup, saya hidup. Apa itu menyamakan Allah dengan manusia? Enggak. Karena hidup Allah dengan hidup saya adalah 2 hidup dengan hakikat yang berbeda. Maka zat Allah punya, saya pun punya zat, sama-sama punya zat tetapi dengan hakikat yang berbeda. Maka tidak dinamakan sama. Maka Allah membatasi pikiran kita tentang zat itu. Laisa kamitslihi syai'. Allah memiliki zat yang tidak sama dengan semua zat. Masalahnya kalau kita mengakui Allah punya sifat, itu berarti kita mengakui Allah punya zat. Karena tidak ada sifat tanpa zat. Apa ada sifat tanpa zat? Tidak ada. Di mana ada sifat berarti ada zat. Cuman zat Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad, adalah zat yang tidak sama dengan semua zat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.